Wong niki sebelum diutus saja sudah seperti itu karena memang untuk persiapan menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin supaya nanti ketika diutus jadi rasul niku tidak dibantah atau kaumnya malah tidak percaya. Misalkan Nabi Muhammad niku terkenal suka berbohong, diutus menjadi rasul pasti ditolak gitu. Pasti ditolak. Tapi ketika Nabi Muhammad saja dipercaya kaumnya, dipersaksikan tidak pernah berbohong sampai digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, nanti ketika menyatakan satu berita niku kaumnya nggak punya argumentasi untuk menolak sebenarnya. Kalaupun menolak mesti hawa nafsu. Karena kalau Muhammad ngomong pasti benar. Kalau ditolak pasti yang salah kaumnya karena kaumnya niku mengikuti hawa nafsu, yang Muhammad itu pasti juga apa yang disampaikan itu benar-benar bukan kebohongan. Sampai ada musuh beliau ya. Ada orang yang sangat membenci beliau, ala du'adaihi. Musuh yang paling keras kepada Nabi Muhammad itu ada seorang namanya An-Nadhr bin Al-Harith, Pak. Ada orang tokoh kafir Quraisy waktu niku namanya sinten? An-Nadhr ibnu Al-Harith. Musuh ini membenci Nabi Muhammad luar biasa. Niki orang niki dari Bani Abduddah, bencinya luar biasa. Tapi beliau niku secara gentle, beliau niku syahidalahu bidzalik, mempersaksikan kebenaran, kebaikan, kemuliaan Muhammad niku diakui, Pak. Walaupun beliau itu benci, tapi orang Arab itu hebatnya ngaten. Membenci siapapun, setinggi apapun, kalau sudah dalam bab pengakuan itu beliau mengakui. Bukan karena saya membenci si A, jane yang A itu orang mulia, tapi karena saya benci ada masalah, saya mengatakan dia orang jelek. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ketika kita membenci si A itu kalau memang baik, tetap kita katakan baik walaupun kita membenci orang itu. Enggak boleh kemudian karena benci orang baik kita jadikan apa? Orang jelek. Ayatnya apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin napa ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu napa tidak berbuat adil. Jadi penilaian itu tidak objektif tapi subjektif. Karena saya musuhi, kamu harus salah dan jelek. Tapi kalau kamu saya cintai, kamu harus baik dan benar. Tidak boleh seperti itu. Contohnya niki, An-Nadhr bin Al-Harith niku manusia yang sangat memusuhi Nabi Muhammad tapi mengakui semua kebaikan, kemuliaan Nabi Muhammad yang diberitakan oleh kaumnya yang dia saksikan sendiri. Sampai satu ketika ngeten. An-Nadhr bin Al-Harith niku berkata kepada kaumnya, masyarakatnya nih. Qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatsan. Muhammad itu adalah seorang yang gulaman, seorang pemuda yang hadatsan, yang ya masih baru, maksudnya umurnya belum tua gitu, masih muda. Ardakum fikum, dan Muhammad itu orang manusia yang paling kalian ridhoi, kalian akui kebaikannya. Ardakum fikum wa asdaqukum haditsan, dan manusia yang paling jujur itu ya Muhammad di antara kalian. Padahal ini membenci Nabi Muhammad luar biasa, tapi nek sudah bab memuji kebenaran, mengakui satu kenyataan itu gentle diakui, Pak. Wa'adhamukum amanah, dan manusia yang paling agung sifat amanahnya di antara kalian. Jadi kaumnya niku tidak dibela, Pak. Tidak dibela kemudian wah kalian lebih baik dari Muhammad, boten. Tetap Muhammad lebih baik dari kalian. Muhammad lebih amanah, lebih jujur, lebih mulia dari kalian. Padahal Muhammad ini dimusuhi luar biasa, sedangkan kaumnya niku dicintai oleh An-Nadhr bin Al-Harith. Sampai akhirnya Nadhr bin Al-Harith ini ngomong itu. Sampai seandainya kalian melihat fi sudghaihi asy-syaiba, kalau kalian sampai melihat suatu ketika Muhammad niku di pelipisnya niki ada
rambut yang memutih, uban, syaiban itu uban. Kemudian maksudnya setelah, maaf mungkin yang saya pahami ini setelah agak tua, kan awalnya muda masih muda, terus nanti ketika sudah agak tua berumur, kemudian dia sudah ada ubane, sudah putih, seperti kula jenengan ini sudah beruban. Pun beruban dari ini, pun nggih, pun kathah, ya pun niku wis cedak niku. Pokoke nek pun mulai 40 niku pun lampu kuning, pun ajeng merah, makanya pun harus persiapan. Kalau Muhammad niku satu ketika kemudian sudah memutih pelipisnya, rambutnya, ubannya niku, kemudian dia datang kepada kalian, lalu membawa apa yang dibawa risalah kepada kalian, kalian pasti akan mengatakan sahir. Ini Muhammad tuh tukang sihir ini, ya, pendusta, ngapusi. Mukjizatnya ini sihir, bukan mukjizat. Karena Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan, Pak. Bulan sing kula jenengan tingali niku pernah dibelah Nabi Muhammad jadi dua, Pak. Atas izin Allah, mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa keluar air dari sela-sela jarine beliau, muncrat air nih. Nabi Muhammad itu pernah mukjizate Isra wal Mi'raj, berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, di atas langit ketujuh, untuk mukalamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima wahyu salat yang 5 waktu niku. Berangkat ba'da maghrib, balik ke Mekah niku sebelum subuh. Bayangan nih, king Mekah teng Palestina niku jauh nih waktu niku lho. Bar ke king Palestina, Masjidil Aqsa niku naik ke langit ketujuh, Pak. Hanya butuh berapa jam niku? Ba'da maghrib berangkat, sebelum subuh pun balik teng Mekah mulai. Niku ndak akan masuk logika, karena mukjizat niku jangan dipikir dengan akal, harus kita imani. Tapi orang karena sing kaumnya niku geting kali Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad mengabarkan begini-begini, saya dapat wahyu, saya diutus Allah, ini loh saya diangkat jadi rasul, malah dikatakan penyihir ini Muhammad, tukang sihir. Sampai akhirnya An-Nadhr bin Al-Harits niku ndak membela kaumnya, malah beliau membela Nabi Muhammad. Ngeten. La wallahi ma huwa bisahir. Demi Allah lho. Ini padahal wong napa kafir Quraisy niku sumpahe nggih atas nama Allah. Lucu ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy jahiliyah niku sumpahe pun menyebut nama Allah. La wallahi, tidak demi Allah. Tidak demi Allah, ma huwa bisahir. Muhammad itu bukan tukang sihir, bukan tukang sihir. Kenapa? Lah Muhammad itu nggak pernah berdusta sebelumnya.